Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas. Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Majo Taisen, yang mana dalam pembahasan kali ini adalah pembahasan terkait chapter ke-6, yang mana kita akan diperlihatkan persiapan untuk ronde kedua pertarungan antara 32 penyihir lainnya. Jadi akan seperti apakah ceritanya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan pengumuman pertarungan pertama yang dimenangkan oleh Tomoe Gozen. Dan setelah itu, terlihat pakaian Tomoe Gozen menghilang dan kembali ke form semula. Namun, walaupun dia menang, terlihat dalam muka Tomoe sangat sedih karena telah mengalahkan Elizabeth. Dan pada akhirnya, Tomoe pun masuk kembali ke ruangan tunggu pemain. Dan pada saat itu juga panel memperlihatkan Ratu Iblis Agatha bersama budak-budaknya yang sedang membicarakan pertarungan di ronde pertama dengan memuji inilah pertarungan para penyihir yang luar biasa. Lalu Ratu Agatha berbicara seperti yang sudah aku bicarakan, kemenangan akan ditentukan oleh. Belum juga Ratu Agatha berbicara, dari atas ada seseorang yang memotong pembicaraan Ratu dengan berkata ambisi mereka. Dan ternyata dia adalah Kiskil Rila, bawahan Ratu Agatha. Kemudian di sini Kiskil menjelaskan bahwa para petarung penyihir ini mereka memiliki rank sihir masing-masing. Dan mengatakan bahwa kalau dari level Tomoe di level A dan Elizabeth di level B. Mengapa demikian? Karena Tomoe memiliki keserakahan yang sungguh-sungguh dari hatinya, sedangkan Elizabeth keserakahannya masih belum semua. Elizabeth masih setengah hati dalam memuaskan rasa keserakahannya. Maka dari itu dia kalah dan Ratu Agatha pun mengatakan, "Ya, kau benar." Setelah itu, panel pun berpindah kembali kepada Tomoe Gozen. Pada saat setelah turnamen, dia merasakan kesakitan, namun tersenyum dan berkata, "Ini adalah pertarungan pertama, masih banyak lagi pertarungan yang harus aku hadapi." Dan pada saat dia akan berdiri, dia melihat Jandy Arc yang datang untuk menjadi petarung di ronde kedua. Dan Tomoe berkata, "Pertarungan selanjutnya adalah kau ya. Aku sarankan, kerahkan semua kemampuan dan keinginan serakahmu agar kau menang." Mendengar hal tersebut, Jane berkata, "Mengapa? Mengapa kau bertarung lagi? Mengapa kau membuat tubuhmu seperti itu? Apa yang membuat dirimu terdorong untuk melakukan hal itu?" Tomoe pun menjawab, "Sebuah penyesalan." Kemudian, panel pun berpindah ke masa lalu yang memperlihatkan para penyihir yang baru saja didatangkan sebelum pertempuran. Dan terlihat Mary Antoinette yang terus bertanya dan mengatakan apa keuntungannya mengikuti pertarungan ini. Karena seperti yang kita tahu, kita di sini di mana kita ada di ambang kematian dan tiba-tiba waktu terhenti dan kalian membawa kami. Bukankah seharusnya kita sudah mati? Lalu Ratu menjelaskan, "Kalian tidak perlu khawatir para penyihir karena semua keinginan kalian akan aku kabulkan. Kalian ingin di waktu mana dan mengubah sejarah agar tidak ada penyesalan. Itu bisa kulakukan asalkan kalian memenangkan pertarungan ini." Lalu panel pun kembali lagi pada Tomoe dan Jane. Tomoe berkata, "Sejak saat itu aku melihat semua orang mati di medan perang dan itu membuat diriku sedih dan terus berduka. Dan aku ingin terus berada bersama mereka, rakyatku. Dan inilah yang menjadi alasanku mengikuti pertarungan ini. Akan kurubah masa depan ke jalan yang lebih damai. Akan kumakan seluruhnya dengan keserakahanku agar ku bisa merubah nasib mereka. Walaupun aku harus menjadi iblis." Kemudian Tomoe menasihati Jane. "Jandy Arc, kau harus percaya pada keserakahanmu di arena pertarungan ini." Jane menjawab, "Kalau tidak," Tomoe berkata lagi, "kau akan kalah di pertarungan Walpurgis." Setelah berbicara seperti itu, mereka berdua meninggalkan diri satu sama lain dan bersiap ke pertarungan.
Setelah itu, di suatu ruangan terlihat darah yang begitu banyak dan potongan tubuh seperti kepala, tangan yang ternyata orang-orang tersebut dibunuh oleh seorang wanita. Dan ternyata wanita tersebut adalah Cleopatra ke-7. Dia berkata, memasuki kamar dengan tiba-tiba lalu membuat kata-kata manis dan mencoba menyentuhku. Sangat menyedihkan, bukan? Itu bentuk cinta yang kuinginkan. Dan dia langsung menengok pada layar TV dan memutuskan untuk mengikuti pertarungan. Tapi pada saat setelah dia keluar, dia baru ingat bahwa orang-orang yang tadi dibunuh oleh dirinya adalah para pemandu yang akan mengarahkannya untuk bertarung. Namun, tanpa rasa bersalah, Cleopatra melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukan orang-orang yang dibunuhnya. Kemudian, panel pun berpindah kembali ke ruangan yang lain, yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang menatap ke atas, ke arah langit. Dan dia berkata, di sini seperti di masa lalu, tinggi namun sempit. Dan pada saat itu juga, sang pemandu perempuan tersebut menyuruh untuk turun karena pertarungan selanjutnya adalah dirinya. Dan kemudian, dia turun lalu berkata, seharusnya aku berterima kasih kepada Ratu Agatha karena telah menghidupkanku kembali. Lalu terlihat sebuah panel di mana para petarung akan saling mempersiapkan diri. Dan terlihat juga sebuah bagan pertarungan ronde kedua adalah Jeanne d'Arc versus Wu Zetian. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Maju Taisen chapter ke-6. Yang mana kita telah diperlihatkan para petarung ronde kedua. Jadi akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!